effect sama use context. Kita coba bahas lagi aja biar lebih jelas gitu ya. Kita kecilin dulu. Nah, di sini. Jadi soal React Hooks ini kemarin sudah sempat dibahas ya. Ada beberapa yang penting sebenarnya perlu kita ketahui gitu untuk memulai mempelajari React. Minimal 3 hal ini dulu teman-teman bisa ngerti gitu ya. Yang pertama use state kemarin udah sempat dibahas juga harusnya udah sering juga dicontohkan ya kemarin. Jadi nggak perlu dicontohkan lagi. Terus untuk use effect ini yang nanti akan kita bahas bersama use context di slide-slide selanjutnya gitu ya. Jadi kalau bisa di sini harus ngerti dulu gitu untuk bisa ngerti ke slide selanjutnya. Nah, jadi use effect ini sama gitu kayak use use context sama kayak use state dan sebagainya. Pokoknya yang awalannya use itu semuanya namanya hooks gitu ya. Tapi perbedaannya ada dua, ada yang dibuat sendiri, ada yang bawaan dari React-nya itu sendiri gitu. Nah, bawaan React-nya itu sendiri itu ada berapa gitu ya. Di sini kalau misalnya dicari eh, di sini ada ininya gitu, ada macam-macamnya. Jadi bisa teman-teman perdalam lagi nanti. Cuma yang kita mau bahas sekarang use effect gitu ya. Jadi kalau teman-teman nemu ada yang namanya use-usean itu namanya hooks. Tapi selain dari semua yang ada di sini itu namanya custom hooks. Nanti fungsinya untuk apa kita bahas nanti di slide selanjutnya. Nah, untuk use effect sendiri, use effect ini menangani side effect dan memperlakukan konsep life cycle padanya gitu. Ada dua konsep di sini yang utama juga penting diketahui buat uh, menguasai use effect ini gitu ya. Ada side effect sama life cycle. Mungkin kita langsung aja di sini. Nah, jadi side effect itu istilahnya aksi-aksi yang dilakukan atau ya dibuat di luar render si React-nya itu sendiri gitu, di return-nya gitu, atau di apa ya, pada intinya kita kita biar gampang contohinnya gini aja lah. Dari misal dari contoh-contoh ini tuh semuanya termasuk ke dalam side effect gitu. Contoh-contoh side effect misalnya kita mau ambil data dari API misalnya, itu termasuk side effect. Sehingga eh, pengambilan data melalui API itu harus melalui use effect gitu. Terus ada mengakses DOM kayak event listener dan sebagainya. Terus ini ada juga event listener nulis ke lokal atau session storage gitu ya. Jadi setidaknya ada 4 ini yang bisa saya contohkan gitu ya. Itu yang namanya side effect gitu. Nah, ada juga life cycle gitu ya. Life cycle itu sebenarnya ada 3 ya sebenarnya. Coba kita cari lagi, saya juga lupa. Cuma yang ketiga tuh emang apa ya, jarang jarang di jarang dipakai lah, bukan jarang dipakai tapi lebih ke kasusnya jarang gitu. Bentar, ini HDMI-nya nggak nyolok. Nah, nah, saya ke React. Nah, ada mounting, ada unmounting, ada updating. Jadi ada 3 gitu ya. Jadi cuma yang 2 ini yang paling penting juga paling sering dipakai gitu dalam kasus-kasus pembuatan website gitu ya. Jadi sebenarnya konsep-konsep yang 3 ini tuh ada di apa namanya di kelas komponen dulu gitu. Kalau sekarang kita pakainya di use effect gitu. Cuma kalau dulu memang namanya
komponen did mount, komponen did update, sama komponen apa gitu saya juga lupa lagi. Cuma yang perlu diketahui sekarang tiga konsep itu tuh berubah gitu. Jadi eh, tersirat lah ya, nggak secara tertulis oleh si React-nya digunakan gitu. Semuanya tiga konsep itu tuh dimasukkan ke use effect gitu. Jadi kalau kita misal mau melakukan komponen did mau komponen did update, kita tinggal melakukan perubahan pada dependensinya aja. Dependensi itu apa? Dependensi itu ini yang uh, apa? Kurung kurung apa ini tuh? Kurung kotak gini ya. Array di sini ada array gitu ya. Jadi dijadiin acuan gitu. Kalau kosong berarti si kode yang ada di dalam use effect ini nanti akan dirender atau akan dieksekusi ketika si komponen tersebut pertama kali dirender gitu oleh browser. Lalu yang kedua yang di update ini nanti si kodenya itu akan akan dieksekusi ketika ada perubahan pada data gitu. Ada perubahan pada variabel yang disimpan di sini gitu. Misal kalau ini disimpan nanti ada data mahasiswa gitu ya. Mahasiswa disimpan di sini nanti akan kalau berubah gitu ya, baru si kode yang ada di dalamnya bakal dieksekusi gitu. Dan ini bisa berkali-kali gitu. Kalau ini sekali aja gitu. Kalau mau apa? Kalau mau dirender lagi harus di refresh gitu si browser. Itu untuk life cycle. Jadi ada dua ya, ada side effect, ada life cycle. Kita balik lagi mungkin ke sini ya. Jadi intinya use effect itu hook yang menangani side effect dengan memperlakukan konsep life cycle padanya. Jadi pada intinya side effect ini yang ada di dalam use effect-nya yang mau dieksekusi sama use effect-nya. Terus use effect ini memperlakukan uh, konsep yang tadi yang tiga itu. Tapi yang penting ada dua lah buat sekarang. Itu jadi untuk use effect. Untuk penggunaannya ya sama-sama aja sebenarnya, nanti akan ada kode di sini atau nanti kita langsung di slide yang lain kita jelaskannya. Untuk use konteks ini nanti akan digunakan untuk saya lupa kemarin sempat dibahas ya kalau nggak salah untuk konteks ini atau belum ya, belum ya kayaknya. Jadi konteks use konteks ini untuk mengakses si global state yang sudah dibuat gitu ya, misal atau nanti lebih jelasnya kita bahas di konteks itu. Tapi untuk sekarang teman-teman perlu tahu kalau use konteks ini adalah hook yang digunakan untuk mengakses data yang sifatnya global state dan itu udah didefinisikan atau dideklarasikan sebelumnya di uh, ada namanya deklarasi konteks gitu. Jadi kalau konteks tuh ada tiga ada tiga tahapan sebenarnya. Cuma nanti di slide selanjutnya kita bahas. Nah, untuk yang kedua ini, bukan yang kedua sih, ini sebenarnya materi pertama di pertemuan kali ini gitu ya. Kalau yang tadi itu harusnya kemarin disampaikan, namun eh, keburu habis waktunya gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke form handling. Form handling ini sesuai namanya ya. Jadi bedanya use effect sama use ref apakah benar? Bedanya use effect sama use ref apakah? Aku kira use ref yang buat ambil data dari luar kelihatan dari namanya. Nah, kalau use ref ini, nah sekarang dibahas ya. Nih, sekarang dibahas. Jadi penggunaannya itu untuk ngambil perubahan data, tapi disimpannya tuh di DOM. Kalau nantilah kita bahas terstruktur ya dari sini, karena itu akan berkaitan. Jadi kita sekarang coba bahas form handling ya, sesuai namanya gitu ya. Jadi form handling ini adalah bagaimana kita bisa mengelola form atau input yang datang dari user agar data inputan dapat digunakan. Jadi secara konsep kan kita misal ada form nih di website nih. Ketika kita isi perubahan-perubahan data itu atau data yang sudah kita inputkan itu nanti akan disimpan gitu di suatu tempat.
Nah, tempatnya di mana? Tempatnya itu ada dua, bisa di state atau di DOM. Kalau di React ya, kalau di React untuk form handling sendiri itu penyimpanan atau penempatan datanya itu ada di state dan DOM. Tapi ya ini tergantung bagaimana cara kita menyimpan si inputan tersebut gitu. Namanya adalah ya berdasarkan apa? Berdasarkan tempat penyimpanan si inputan tersebut. Si form handling ini dibagi dua gitu. Ada apa? Control komponen sama uncontrolled komponen gitu. Ya, ada komponen yang terkontrol sama yang tidak terkontrol. Nah, kalau yang kontrol itu kita nyimpannya di state ya. Kalau yang uncontrol itu disimpannya di DOM. Bedanya apa nanti pada saat pada saat penggunaan. Jadi kalau state ini kan ini dibaca ya di sini di apa namanya direkam lah. Jadi direkam ketika berubah akan langsung ngeset state-nya atau ngeset name-nya itu jadi apa yang ada di si inputannya. Kita misal kita misal kita ini misal dan ada ini ada corang. Misal kita input nama gitu ya di suatu inputan gitu. Misal di sini deh, misal kita input nama ma, misal gini, ini tuh ada dua kali perubahan kan ya, ada dari M sama A. Ini tuh akan dibaca sama sama si state-nya gitu. Jadi si state-nya itu berubah dua kali gitu, berubah tambah tambah huruf M sama tambah huruf A. Nah itu untuk yang control komponen. Jadi kekurangannya tuh control komponen ini tuh apa ya terbilang boros lah karena render setiap saat si state-nya berubah gitu. Tapi ada juga caranya supaya si kontrol komponen ini tuh nggak ngerender setiap satu huruf aja gitu. Tapi bisa kita misalkan setnya tuh gini kasusnya kita sama nulis gini ya. Tapi saat kita nulis tuh nggak langsung dari M state-nya disimpan dari A state-nya disimpan nggak kayak kasus yang pertama tadi tapi jadi nunggu dulu si si apa si programnya itu nunggu dulu selama 2 detik misalnya ya selama 2 detik apakah si usernya sudah beres melakukan perubahan pada input atau belum. Kalau memang sudah tidak ada perubahan lagi coba dihitung 2 detik, kalau udah 2 detik baru disimpan gitu. Nanti kita atau mau contohin aja ya. Coba ngerti nggak? Kalau misal nggak ngerti, nanti kita contohkan. Soalnya bisa nggak cukup lagi kayak kemarin. Paham nggak? Kebayang nggak? Bayang ya? Jadi intinya ini disimpannya di state gitu. Jadi kalau ada perubahan, si si ininya si state-nya berubah gitu. Pada intinya gitu. Kalau uncontrolled ini disimpannya di DOM. Jadi dia tuh bisa diakses kalau misal si usernya ngakses aja gitu. Jadi nggak kayak kontrol komponen yang setiap saat sebenarnya bisa diakses si perubahan atau si datanya gitu. Kalau ini enggak, kalau ini cuma bisa diakses kalau kita udah submit gitu ya. Keuntungan dari kontrol komponen itu ya itu gitu. Jadi bisa lebih interaktif gitu. Misal kalau ada fungsi login misalnya, terus ya misal ada form login gitu atau form register lah. Misal kita daftar suatu akun gitu. Terus kita set passwordnya salah gitu. Harusnya ada huruf kapitalnya misalnya. Itu bisa langsung kebaca gitu karena perubahannya ada setiap huruf di ini, setiap huruf atau setiap perubahan atau ya tadi bisa di handle dengan beberapa detik yang di set gitu ke si programnya. Sedangkan ini enggak, ini mah harus submit dulu baru bisa akses si datanya gitu. Itu jadi penggunaan useref itu untuk itu. Kalau use effect mah beda lagi sebenarnya. Itu paling untuk form handling. Nanti kalau
kita bahas dulu di sini ya semuanya. Nanti kalau misal ada kurang-kurangnya nanti kita coba langsung demoin aja ya. Itu untuk form handling. Terus ini untuk data fetching. Jadi pada intinya di sini kita bakal coba bahas soal fetching API gitu ya. Fetching API itu apa sih sebenarnya? Teman-teman harus paham dulu sebenarnya konsep client server itu seperti apa gitu. Sini ada gambar ya. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman ada client sama server gitu. Hubungannya kalau di apa ya istilahnya di REST API gitu kan sebenarnya banyak juga ya, banyak juga cara kita atau apa ya sebutannya. Ya REST API itu adalah salah satu arsitektur API mungkinnya bisa dibilang kayak gitu. Soalnya banyak juga gitu selain REST API ada yang lain gitu, ada GraphQL, ada apalagi saya juga belum pernah belum pernah nyentuh gitu ya. Karena memang yang paling banyak digunakan itu REST API gitu dan konsepnya juga cukup simpel bagi saya. Jadi kita bayangin aja ini klien, ini server. Klien ini bisa apa aja ya teman-teman, bisa bisa si front end-nya gitu ya, bisa kalau nanti teman-teman udah belajar backend, biasanya teman-teman tes API itu pakai Postman, itu juga masuk ke klien gitu. Jadi bukan hanya si bagian front end-nya aja atau si website-nya aja gitu, tapi klien juga bisa di luar website itu sendiri gitu. Nah, si klien ini punya permintaan gitu, punya permintaan misal minta data user misalnya. Nah, semua itu berjalan lewat yang namanya HTTP protokol gitu. Nah, HTTP protokol ini simpelnya protokolnya eh, si klien minta request, si server ngasih respons gitu ya. Sesimpel itu sebenarnya. Cuma protokol ini memang ada beberapa hal yang perlu di apa ya, perlu dipenuhi gitu. Jadi di HTTP protokol ini ada yang namanya HTTP method gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar get, post, terus delete, terus put, patch, 5 hal itu sebenarnya yang paling sering digunakan ya. Tapi sebenarnya banyak lagi gitu, banyak HTTP method yang ada gitu. Tapi yang paling sering orang pakai ya 5 itu gitu. Jadi yang namanya HTTP method ini adalah ya sebenarnya didefinisikan oleh kliennya itu sendiri dan di server side-nya itu sendiri gitu. Supaya nanti selaras gitu. Jadi sebenarnya kayak gimana ya, kayak ngasih judul lah, kayak ngasih judul misal kita minta data user tadi ya, minta data user, kita namainnya atau kita beri label lah, beri label eh, permintaan tersebut sebagai metode get gitu. Jadi kita kirim ke sini terus dilihat apakah nah bentar. Pada saat nge-request kan kita tadi pakai HTTP method terus kita pakai juga yang namanya endpoint API gitu. Endpoint API itu apa? Endpoint API itu eh, kayak URL lagi, kayak URL lah. Cuma itu memang di mana bentar ya JSON. Cuma itu tuh nanti ketika kita akses, ketika kita kasih request atau fetch hal tersebut ke server, nanti itu akan ngasih suatu respons gitu. Ketika kita fetch ya, kayak gini misalnya. Kita coba akses ini buat nyentuhin lah. Harusnya ini ada ya. Nah, jadi kan ini tuh namanya endpoint API gitu ya. Ini semuanya didefinisikan oleh si server tudusnya, terus satunya ini tuh semua didefinisikan oleh server. Jadi kalau misal kita giniin, nah ada data di sini gitu ya. Ada data yang eh, diberikan oleh si servernya gitu. Tapi ini sebenarnya nggak bisa kalau misal metode lainnya kayak post, terus delete dan sebagainya itu nggak bisa dilakukan di browser gitu. Bisanya dilakukan di tempat lain. Kalau di browser itu biasanya cuma ngetes buat yang get-nya aja gitu. Nanti teman-teman akan kenal Postman namanya.
Kalau bisa dari sekarang juga coba diulik gitu. Nah, kepake benar. Ya jadi ini namanya endpoint API gitu ya. Harusnya teman-teman udah belajar ya kemarin sama Pak Harija mengenai fetching API dan sebagainya. Cuma di sini kita coba mempelajari bagaimana si React fetch API atau ya bagaimana si React menangani fetching API gitu ya. Tapi ini mah kalau teman-teman ada yang lupa ya kayak gini gitu ya. Kalau fetching API atau konsep client server itu seperti ini gitu. Nah, setelah metode sama sebenarnya banyak ya banyak variabel yang dikirim sama si klien gitu. Ada metodenya, ada headernya, ada body-nya, ada header request, ada body request. Biasanya juga ada soal ininya ada kredensial kalau misal pakai HTTP only cookie misalnya ya itu buat eh, memvalidasi atau memverifikasi autentikasi dari akun si pengguna misalnya itu ya. Jadi ketika ngirim itu ada kayak tadi ya metode, terus header, terus body request itu tuh semua udah didefinisikan di sini. Jadi kalau misal requestnya tidak sesuai dengan yang didefinisikan di sini itu biasanya akan ditolak gitu. Misal si ini berharapnya JSON yang strukturnya misal ID sama dengan satu misalnya ID sama dengan satu tapi si requestnya ngasih eh, misal nama sama dengan Mada misalnya ke sini ke si servernya itu bakal ditolak itu karena memang harus didefinisikan terlebih dahulu oleh API-nya. Itu kenapa semua perusahaan itu biasanya melakukan proses dokumentasi API itu atau ya pembuatan API itu setelah proses desain gitu. Ketika kita udah punya desain dari si website, misalnya dari Figma gitu ya, kita definisikan si API-nya mau seperti apa. Baru kita ke front end-nya gitu. Karena memang front end akan butuh yang namanya API yang didefinisikan sama si servernya itu sendiri gitu. Server ini kayak back end lah ya teman-teman. Kalau misal belum belum ini mah. Nah, si server kirim respons gitu ya, nanti bisa dikelola oleh si klien. Itu konsepnya ya. Nah, sekarang untuk penerapannya di React, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini kita coba pakai endpoint yang tadi ya. Kalau tadi kan kita ngambilnya satu data, kalau ini ngambilnya banyak data gitu. Karena ini post gitu di sini nggak pakai slash satu lagi. Jadi kita karena kita fetching API harus ingat teman-teman kalau kita mau melakukan fetching API yang mana fetching API itu adalah aksi yang termasuk ke dalam side effect, teman-teman harus pakai use effect. Nah, di sini dibuat gitu ininya. Dan di sini dependensinya nggak ada. Artinya apa? Artinya aksi di sini itu akan dieksekusi ketika si halaman pertama kali dirender gitu atau si komponen pertama kali dirender. Jadi misal teman-teman mengakses suatu web gitu atau suatu halaman nih, halaman dari home yang nantinya akan menampilkan data-data post gitu ya. Ketika teman-teman akses pertama kali si home, itu di bagian di belakang itu ya, di belakang layar React akan nge-fetching API ini gitu. Akan ngambil data ini, minta ke server, terus ngasih. Biasanya biasanya teman-teman bisa lihat di bagian network di inspect gitu, di inspect elemen di apa developer tools. Biasanya gini teman-teman bisa lihat nih. Jadi proses fetching itu semua bisa dilihat di sini. Nanti kalau teman-teman melakukan fetching misalnya di sini ini jalan nggak tuh? Sini jalan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada respons. Kelihatan nggak ya? Bentar. Kelihatan kan tapi rada mepet ke bawah. Nah, jadi kalau misal kita fetching, nanti teman-teman bisa mantau di sini gitu ya.
responnya kayak apa gitu. Terus di sini juga bisa kelihatan gitu statusnya apa. Kalau tiga ya ini tuh namanya status code dari HTTP gitu. Kalau misal ini juga sebenarnya didefinisikan langsung oleh servernya gitu. Kalau 200 ke sana gitu ya, ke 299 biasanya itu berhasil. Cuma memang banyak rupanya gitu. Kalau 300 itu biasanya redirect kalau nggak salah. Kalau 400 itu gagal error. Kalau 500 servernya bermasalah gitu. Nah, lanjut ya. Jadi gitu ya. Ini pakai use effect, terus lakukan fetch di sini seperti biasa sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama aja kayak apa di mana di JS gitu ya, di vanilla JavaScript. Cuma ya yang membedakan kita di sini akan eh, set atau ambil responsnya itu dan set ke si state-nya. Kan kita butuh nih data dari si hasil fetching ini, karena kita ambil respons dari hasil fetching ini, terus kita set ke post di sini gitu. Di mana di sini kita udah definisikan kalau si state yang kita sediakan itu adalah array kosong. Nah, array kosong di sini nanti akan diisi oleh data-data hasil fetching API di sini gitu. Bayang ya. Terus ya ini sama aja ini cara map yang kemarin list list dan map kemarin. Itu mungkinnya untuk data fetching nanti kalau kalau masih kurang kita bahas di akhir ya biar ini biar cepat. Untuk lifting state up dan props drilling gitu ya. Ini adalah dua konsep yang penting juga untuk performance mungkin ya. Jadi maksudnya lifting state up itu apa? Maksudnya itu adalah state itu harus disimpan di bagian parent gitu ya teman-teman. Misal komponen itu punya, kita sempat bahas sebenarnya kemarin ya di bagian alur data nih di sini. Jadi kan kalau kita kirim props atau misal eh, pengen pakai state yang dipakai sama child lainnya gitu, kita harus simpan state itu di bagian parent di mana nantinya bakal bisa dipakai sama child yang lain gitu. Eh, jadi disimpannya bukan di si anaknya gitu, tapi di si parentnya gitu. Kenapa? Karena misal kalau misal kita definisikan di sini nanti ya didefinisikannya cuma sekali gitu, nggak berkali-kali. Kalau di sini bukan kita sih sebenarnya kan kita butuh state yang sama gitu ya, butuh state yang sama untuk setiap komponen child gitu ya. Jadi kita definisikan di parent agar si state yang sama ini bisa dipakai oleh child yang berbeda gitu ya. Nah, itu nanti akan ada hubungannya sama performance gitu. Kalau misal kita taruhnya terlalu atas, itu nanti komponen-komponen child yang nggak butuh si state itu nanti akan kerender juga gitu. Jadi ngerendernya hampir banyak komponen gitu. Nah, itu eh, salah gitu, cara yang salah. Cara yang benar adalah menyimpan state itu di parent yang membutuhkan state-nya. Di parent di mana child-nya itu sudah pasti semuanya membutuhkan state-nya gitu. Kalau misal nggak membutuhkan, kalau bisa jangan gitu ya. Kalau bisa ya disimpannya di sini gitu di parent yang memang child-nya itu membutuhkan state-nya. Itu konsep yang pertama mengenai lifting state up gitu ya. Yang kedua ini mengenai props drilling gitu ya. Kita kan tahu gitu ya konsep pemberian props dari parent ke child, terus nanti child juga bisa jadi parent buat si child lainnya gitu ya. Kalau itu terlalu panjang gitu ya, misal parent punya child, child sebagai parent punya child juga yang butuh data tersebut.
Terus dari child tersebut punya punya child lagi gitu ya, dikirim lagi propsnya terus sampai ke bawah, itu akan menyebabkan yang namanya props drilling gitu ya. Maksudnya ngedrill ke bawah gitu terus di bore ke bawah gitu. Itu namanya props drilling, dan ini eh ya sama gitu ya, ngaruhnya ke performance gitu, dimana nanti kita tuh karena apa ya, karena melakukan hal tersebut sebenarnya kita butuh data tersebut di paling bawah misalnya, di paling bawah dan di tengah misalnya, tapi karena satu hal misalnya gitu ya, kita taruhnya di atas terus ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah sampai ke child yang paling bawah gitu, dan itu kurang disarankan. Sebenarnya bisa, cuma ya kurang disarankan. Nah, dari konsep ini terlahirlah yang namanya konteks, teman-teman. Jadi, ini sebenarnya konsep yang menjelaskan kenapa ada yang namanya local state sama ada yang namanya global state. Masih ingat nggak? Kalau local state itu state-nya dipakai di beberapa komponen aja gitu, nggak yang terlalu banyak gitu loh. Kalau kalau global state itu state-nya itu dipakai di banyak banyak komponen, tapi yang hampir semua komponen yang ada di website itu pakai gitu. Nah, itu lebih baik menggunakan konteks gitu ya. Itu mungkin dua konsep yang perlu diketahui. Sekarang kita coba ke konteks. Setelah kita tahu konsep tadi, props drilling gitu ya. Eh, Jadi konteks ini sebenarnya sama aja kayak props gitu ya, sama-sama fungsinya untuk mengirimkan data kepada suatu komponen gitu. Tapi caranya aja yang beda gitu. Caranya bukan dari parent ke child, tapi bisa dari misal komponen yang eh, 5 tingkat di atas komponen child yang membutuhkan misalnya ya. Kita bisa langsung kirim ke si komponen child yang membutuhkan. Nggak harus satu persatu turun level satu, turun level satu, turun level satu. Harus sampai, kalau kayak gitu pakai props, namanya props drilling itu kalau kayak gitu nantinya. Jadi itu semua apa diselesaikan permasalahannya oleh konteks gitu. Itu namanya konteks. Untuk penerapannya nanti teman-teman harus tahu ini gitu, harus tahu eh, unsur penting konteksnya gitu. Sebenarnya ini bukan apa ya, bukan bukan apa ya istilahnya, bukan sesuatu yang harus teman-teman ingat, tapi lebih ke kalau teman-teman paham ini nanti bikin konteks itu jadi gampang gitu. Pertama, teman-teman perlu deklarasi, terus provider sama consumer. Jadi gampangnya gini, deklarasi ini adalah tempat di mana teman-teman tuh mendeklarasikan si konteksnya gitu, tempat tempat penyimpanan datanya gitu. Itu namanya deklarasi. Terus kalau provider ini tuh adalah komponen yang nantinya akan bisa membungkus komponen lainnya agar si komponen children-nya itu bisa mengakses data yang sudah dideklarasikan di sini gitu. Sebenarnya dideklarasikan di sini, terus didefinisikan di sini sebenarnya gitu ya. Terus bisa dikonsum di sini. Konsum ini apa maksudnya? Consumer ini eh, apa komponen yang memakai data yang sudah didefinisikan di sini gitu ya. Kita langsung aja mungkin bisa biar jelas gitu ya. Nah, jadi ini yang namanya deklarasi gitu ya. Kita buat di file terpisah atau file file yang sama juga sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa, file yang sama tuh maksudnya dengan providernya gitu. Nah, jadi di sini dideklarasikan dulu gitu. Kita buat konteks yang namanya dalam konteks dengan eh, fungsi yang ada di dalam React gitu ya, namanya create context. Ini fungsinya ya untuk membuat konteks gitu ya. Jadi kita jadikan si dem konteks ini tuh sebagai konteks yang ada di website kita gitu. Nah, terus ke provider di sini kita coba buat ininya gitu, coba buat tempat si dem konteksnya ini atau si datanya gitu ya.
Nah, jadi si dem konteksnya ini tuh eh, diisi gitu sama data-data yang didefinisikan di sini. Misal kita mau masukkan atau mau set si dem konteks ini tuh punya state yang namanya punya state yang namanya dem gitu ya, di mana defaultnya light misalnya. Ini untuk konteks aja gitu ya, teman-teman. Ini tuh kita coba buat eh, apa namanya dark mode gitu ya, buat dark mode. Nah, ini jadi kita tuh buat state di sini, di mana state di sini tuh punya default itu light gitu. Nah, di sini kita juga ada props gitu, ada props yang namanya children. Children ini nanti dipakainya di sini. Jadi kita bisa bisa pakai si dem provider ini kayak gini. App ini sama dengan childrennya si dem provider kan ya. Dem provider di sini jadi sebagai parentnya dari si app gitu ya. Nah, ini tuh caranya kayak gini kalau props soal children gitu. Kan biasanya kalau props mah dipakainya di atribut. Kalau children pakainya di sini di dalamnya itu. Itu untuk provider gitu. Jadi setelah kita definisikan di sini datanya mau apa, kita coba set di sini value sama dengan objek yang berisikan dengan data-data yang dibutuhkan. Kalau di sini sebenarnya saya bisa hapus gitu yang toggle toggle dem-nya ini gitu ya. Kita bisa cuma kirim yang ininya aja yang dem sama set dem gitu. Jadi kita ngirim state si dem-nya ini si temanya ini gitu ke children yang dimiliki oleh si dem provider gitu ini. Jadi kita tuh ngirim nilai tema sama toggle dem ke children app gitu, di mana app ini kan banyak gitu ya, ada komponennya banyak ke bawah. Nanti ketika kita mau pakainya gini, pakai use context. Nah, ini eh, apa berhubungan sama yang tadi ya yang belum dijelaskan gitu. Jadi konteks itu gunanya untuk konsum data dari eh, dari konteks yang udah dibuat gitu. Nah, ini kalau ini sebenarnya custom hooks ya, jadi agak bingung eh, sebenarnya gini aja deh. Kalau misal kita pakai use context tanpa hooks, tanpa custom hooks gitu ya, kita langsung gunainnya di sini aja. Use context, dem context isinya gitu di dalam dalam kurungnya ini. Terus di sini import juga use context ya use context sama dem konteksnya di diimport juga di sini. Jadi pada intinya kita tuh ngambil di consumer tuh kita ngambil nilai-nilai yang dimiliki sama dem provider gitu. Ada dem sama toggle dem gitu. Nah, sekarang kita tinggal pakai aja gitu, tinggal pakai nilai dari demnya atau nilai dari toggle demnya gitu. Gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman ingat lagi gitu ya, ada deklarasi, ada provider sama consumer gitu. Deklarasinya kita buat eh, tempatnya atau buat wadahnya gitu ya. Kalau apa namanya, kalau provider ya kita set set value-nya, kita set nilai yang mau dikirim ke children dari si provider itu sendiri. Terus yang terakhir kita konsum, kita pakai si nilai yang dikirim sama providernya gitu. Itu untuk konteks. Nah, sekarang kita ke custom hook ya. Jadi teman-teman untuk custom hooks ini sama ya penulisannya pakai use gitu ya di awal. Nah, sama dengan React hooks built-in, hook ini harus diawali penamaannya dengan kata use. Sebenarnya kalau nggak pakai use juga, saya belum nyoba sih sebenarnya. Harusnya bisa, cuma ini lebih ke penamaan aja gitu biar konsisten juga apa ya biar biar sama lah dengan penamaannya, kan penamaannya hooks gitu ya, di mana hooks itu kan didefinisikan oleh React penamaannya use gitu ya. Jadi
harus pakai use gitu untuk custom hooks ini. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu sebenarnya digunakan pada suatu logic yang mulai panjang. Misal teman-teman punya logic yang panjang nih, tapi sebenarnya dari logic yang teman-teman buat, teman-teman nanti butuhnya itu ada satu dua variabel yang teman-teman mau pakai gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai pikirkan opsi ini gitu, opsi penggunaan custom hooks. Ketika teman-teman punya logic yang panjang, teman-teman pindahkan ke custom hooks, jadi secara modular gitu terpisah, di mana logiknya ada di hooks, terus jadi nanti pada saat kita mau pakai ya kita tinggal pakai nilai-nilai yang memang dibutuhkannya aja gitu, variabel-variabel yang dibutuhkan. Ini untuk custom hooks gitu ya. Sebenarnya di sini dipakai juga kalau mau langsung kasih contoh juga bisa di sini. Di sini ada nggak ya contohnya? Oh ini ada. Nah, jadi untuk custom hook sendiri ya kayak gini ya. Misal awalnya kayak gini nih. Awalnya kan panjang nih. Misal di sini kalau kalau teman-teman nanti ketemu kasus yang begitu panjang gitu ya, ini akan berguna banget gitu si custom hooks ini. Tapi ini untuk contoh aja kita buat fungsi yang kecil aja gitu ya. Di sini kita pakai yang tadi, kita pakai contoh fetching API yang tadi. Nah, di sini bentar, beda ya ini. Oh, ini langsung ke cara penggunaan si ininya, atau kita buka aja deh, biar langsung ini buka buka apa namanya, buka VS Code-nya, biar ada contohnya lah. Bentar, bentar, bentar. Nih, kita tadi lagi bahas soal custom hooks ya. Kita coba lihat di sini. Nah, jadi teman-teman, kalau misal kita nggak pakai custom hooks, itu kalau import React from React wajib nggak sih dari setiap komponen? Sebenarnya nggak, di sini juga sebenarnya nggak kepake gitu. Kalau misal teman-teman lihat di di beberapa komponen memang tidak terpakai gitu. Si React-nya itu nggak kepake di sini. Tapi ini memang jadi kebiasaan apa developer React gitu dari dulu, karena dulu di kelas komponen sih ini dipakai gitu, tapi karena kita pakainya sekarang fungsional komponen ini nggak dipakai gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, tampilin aja gitu ya, karena biasanya kan ini eh, masuknya dari template gitu ya, dari snippet gitu. Mana ini belum jalan. Nah, nah ini kan langsung ya, daripada harus teman-teman capek-capek ngapus ya udah biarin aja lah, nggak apa-apa juga. Itu sebenarnya jadi kepakainya di si kelas komponen. Kalau kita kan ini pakainya fungsional komponen gitu ya, jadi nggak terlalu kepake. Kita lanjut lagi ke sini ke custom hook ya. Kita misal punya fungsi ini, punya logic di mana kita tuh bakal set data set data post gitu ya. Nah, misal kita ini dulu pakai dulu ini deh. Nah, sebelum kita pakai use effect kan sebelum kita pakai use effect, sebelum kita pakai custom hooks, kita kan sebelumnya kayak gini ya pakainya, untuk set data post sama apa, untuk set data post dari hasil fetching API itu kan kayak gini gitu ya. Tapi kalau misal udah panjang, teman-teman bisa simpan ini semua di custom hooks, karena sebenarnya dari panjang-panjang ini tuh
Teman-teman kan sebenarnya cuma butuh ininya aja, cuma butuh ininya aja nih. Misal teman-teman butuh data ininya aja. Jadi teman-teman bisa pakai custom hooks. Caranya gimana? Caranya ya ini dihapus dulu. Nanti teman-teman buat eh, file di sini yang namanya use. Sebenarnya use bla bla blanya itu bebas gitu ya. Mau teman-teman set apa juga sebenarnya nggak masalah. Cuma biasanya memang diobrolin dulu di awal gitu dalam pembuatan website. Biasanya penamaan, terus API docs dan sebagainya itu dibicarakan dulu di awal. Nah, jadi untuk penamaan di sini gitu ya. Nah, yang tadi ketika kita udah hapus, mana coba kita coba ya aja deh. Soal kita copy gitu ya. Dari sini kan kita hapus, kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Nah, sama kan ya? Sama. Terus kita tinggal return aja nilai-nilai yang memang kita butuhkan nantinya pada saat kita akses use post. Yaitu nilai post sama nilai loading misalnya ya. Terus setelah itu kan kita gini udah ekspor si use postnya, kita tinggal akses aja si use postnya di sini. Nah, kita import use postnya, terus kita lakukan destructuring objek di sini. Kayak tadi kan di returnnya dari use post ini nge-return nilai post sama loading gitu ya. Di sini tinggal kita giniin aja, terus udah kita bisa pakai nilai loadingnya sama nilai postnya. Nih, sekarang kita udah bisa pakai nilai postnya gitu. Itu untuk apa? Untuk custom hooks. Itu ya, ngerti ya? Untuk custom hooks, terus kita lanjut ke routing. Nah, untuk di routing ini teman-teman perlu tahu gitu ya sebenarnya apa ya orang-orang yang pakai React itu biasanya gitu ya, biasanya eh, membuat website itu dalam konsep SPA atau single page app walaupun sebenarnya bisa yang lain juga ya, tapi tentunya dengan bantuan framework yang lain gitu, karena sebenarnya kan React ini adalah library gitu ya. Kalau misal kita mau buat dalam bentuk SSR gitu ya, server side rendering gitu ya, bukan yang single page app, itu kita bisa pakai Next misalnya gitu ya, Next.js dan sebagainya. Tapi biasanya memang untuk React ini sendiri kita buatnya SPA gitu, kita nganut sistem atau uh, website yang punya konsep single page app gitu. Kita baca dulu paling ya, mekanisme untuk mengatur perpindahan halaman tanpa reload browser dalam satu aplikasi. Jadi ketika kita akses suatu website yang punya konsep single page app, itu sebenarnya ketika kita pindah halaman itu sebenarnya nggak apa ya nggak nge-refresh si browsernya gitu. Tapi itu memang satu atau banyak halaman yang apa ya ditaruh di render sekali gitu di awal ya, di render sekali di awal. Terus ketika kita pengen pindah halaman ya tinggal si tampilannya aja yang berubah gitu, nggak sampai harus nge-refresh si browsernya gitu. Mungkin itu sih yang harusnya bisa ditangkap dari single page app mah. Coba kita lihat dulu ada yang penting lagi nggak. Sesuai dengan cara kerja yang nah, karena React ini nggak punya eh, fungsi routing sendiri gitu ya. Jadi kita perlu library yang namanya React Router. React Router. React Router DOM atau React Router sebenarnya sama aja ya. Cuma beberapa eh, bulan ke belakang memang berubah kalau nggak salah dari React Router DOM jadi React Router gitu. Di website-nya juga kalau nggak salah udah berubah. Jadi teman-teman untuk library-library seperti ini biasanya punya
website masing-masing, library kan salah, eh, dia punya website masing-masing. Terus teman-teman bisa lihat gimana cara installnya, gimana cara pakainya. Kalau mau belajar juga di sini ada dokumentasinya gitu ya. Oh, di sini ada gitu. Ya, teman-teman kalau misal mau deep dive itu bisa eh, buka aja dokumentasinya. Tapi kita sekarang nggak bakal bahas terlalu banyak. Kita bakal bahas soal 5 ini aja. Kita bahas soal setupnya, kita bahas buat cara buat route-nya, terus kita bahas link dan navlink perbedaannya apa, terus kita bahas use params dan terus navigate. Eh, Nah, untuk pertama kita coba bahas soal setupnya dulu ya. Nah, untuk setupnya sendiri, jadi teman-teman tinggal install aja ya. Di sini ada langsung aja di terminal npm install React Router. Nanti biarkan aja tunggu beberapa saat sampai ke install. Terus teman-teman ke eh, ke digedein dikit. Teman-teman bisa ke main main di sini. Terus teman-teman import yang namanya browser router. Nah, teman-teman bungkus semua komponen yang ada di website teman-teman itu dengan browser router. Kalau strict mode ini apa sih? Strict mode ini sebenarnya bawa bukan bawaan sih, lebih ke fitur yang fitur yang digunakan untuk ngecek sesuatu. Saya juga belum paham secara pasti, tapi kadang ada render atau ada permintaan misalnya dari React itu sendiri gitu ya. Misal kalau misal konsolo misalnya bisa jadi dua kalau menggunakan strict mode gitu. Jadi kalau teman-teman nanti di kemudian hari nemu 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 komponen teman-teman di render dua kali atau apapun yang di render itu dua kali, teman-teman bisa coba hapus ininya. Jadi ini buat tes aja sebenarnya. Cuma saya juga belum belum kerasa pasti sih si manfaatnya gitu. Itu browser router ya. Jadi bungkus aja eh, semua komponen yang ada di website teman-teman atau di project teman-teman. Diimport, terus tinggal teman-teman pakai di app gini. Jadi saat saat mau buat route, teman-teman harus pakai ini dulu routes sama ya konsepnya kayak tadi dibungkus pakai routes terus kita buat satu-satu gitu. Route yang pertama ini route path-nya kita kasih elemen home di mana maksudnya ketika user akses path ini atau route ini nanti yang akan ditampilkan itu adalah halaman home. Halaman home ini ya, halaman home ini terus jadi nanti akan nampilin ini gitu. Itu untuk home itu terus nanti misal ini ada kita bahas di slide selanjutnya deh biar eh, terstruktur. Ini sama ya. Jadi untuk buat route ini route yang biasa gitu ya. Belum yang dinamik atau ini masih statis lah ya bisa dibilangnya gitu. Jadi memang ini nggak bakal berubah gitu maksud statis tuh si petnya atau penamaannya itu nggak bakal berubah. Ini kayak gini. Kalau yang dynamic ini bisa berubah gitu ya. Bisa berubah si ID-nya ini berdasarkan apa yang eh, apa apa yang ditampilkan oleh atau apa yang diakses oleh si usernya gitu. Biar lebih gampang mungkin kita bisa langsung jelasin aja sih di sini.
Coba akses. Saya defaultnya ini ya. Defaultnya browser lain. Tak, oh salah, bentar. Nah, ini home ya. Kalau kita ya kita lanjutin lagi aja ini ya. Jadi kalau kita misal buat yang dynamic, ini sebenarnya apa aja bisa gitu ya. Tulisan apa aja setelah setelah root path atau route ini sebenarnya bisa apa aja gitu. Asalkan memang di set gitu, didefinisikan sebelumnya untuk eh, apa untuk kata selanjutnya itu apa. Nah, kalau di sini kan kita definisikannya sebagai ID ya. Maksud ID di sini tuh kan kita udah fetch eh, API atau data di sini gitu ya. Nah, ketika kita mau mau akses detailnya, kita nah ada kayak gini. Jadi ini tuh ID dari data yang ditampilkan di sini gitu. Ini namanya dynamic route. Jadi nggak nggak apa yang nggak statis itu berubah-berubah si tulisannya gitu. Itu untuk dynamic route. Terus kita lanjut atau ke sini dulu deh ke use balance. Nah, tadi kenapa bisa si apa si ID-nya bisa kebaca sama sama halaman sehingga akhirnya halaman bisa menampilkan data dari post itu karena kita pakai yang namanya use params gitu. Kalau kita lihat di sini kita pakai use params. Use params ini jadi hooks yang hook yang dimiliki oleh bukan hooks lebih ke fungsi bawaan React Router ya hooks yang dibawa oleh React Router untuk membaca ininya. Jadi sebenarnya si si user tuh nulis apa sih atau minta minta route apa sih gitu. Ini dibaca oleh si use params gitu. Kalau kita simpan tiga di sini, nanti si website itu akan ngambil nilai tiga di sini gitu. Nilai tiga di sini diambil terus disimpan ke yang namanya ID. Nah, ID di sini kan otomatis jadi tiga ya. Terus si ID ini tuh dipakai di sini di mana ya? Bentar. Nah, di sini mana sih? Sekarang ID bentar. Oh ya, dipakai di sini buat fetch data yang spesifik ke pos yang dituju gitu. Misal kita tadi kan di sini tiga ya. Karena di sini tiga, berarti kita mintanya detail pos yang memiliki ID yang bernilai tiga gitu di sini. Sehingga akhirnya si fetching data ini memberikan respons, terus si responsnya itu atau si datanya ini di-set ke pos, ke state di sini. Dari sini si postnya bisa dipakai di sini, bisa didapetin oleh si title sama si body-nya gitu. Jadi kalau misal kita akses lewat sini nggak lewat button juga bisa sebenarnya. Tuh, gitu ya. Jadi pada intinya ketika kita nulis apapun di sini, selama itu sesuai dengan apa yang dibuat di si source code-nya, yaitu akan bisa menampilkan sesuatu gitu. Kalau misal di luar gimana ya? Nah, nggak ada gitu. Ini sebenarnya harusnya dihandle lagi gitu ya. Kalau error atau kalau misal nol gitu ya datanya, harusnya dihandle lagi. Misal kayak kayak route tidak tidak tersedia misalnya itu bisa
di ini lagi bisa di handle lagi sebenarnya. Itu untuk use params. Kita lanjut lagi ke untuk use params. Ya biasanya use params ini dipakainya untuk eh, yang kayak gitu ya, untuk yang detail-detail. Misal kita punya route products, misalnya jamak products. Terus kita mau ketika kita klik suatu produk itu nanti tampil gitu detailnya. Nah, itu kita pakai yang namanya dynamic route dan use params gitu untuk membuat halaman tersebut gitu. Kita coba ke Navlink dan link. Jadi sebenarnya link ini tuh kayak kayak E kayak A, cuma memang nanti nah kayak A bedanya apa? Kalau link ini nggak bakal nge-refresh si browsernya. Kalau A ini bakal nge-refresh. Kenapa ya? Karena ini dua konsep yang dibawa oleh eh, dua ini yang berbeda gitu. Kalau ini kan HTML-nya gitu ya. Kalau ini memang dari React routernya gitu, di mana React router memang mendukung penerapan single single page app gitu ya. Jadi nggak bakal ke refresh gitu si browsernya. Sebenarnya nggak bakal di refresh ini tuh sebenarnya buat apa sih? Kan kita ingat ya di sebelumnya kalau kita refresh sesuatu dan kondisinya kita sudah punya state gitu ya, misalnya punya state tertentu terus kita refresh, si state tersebut bakal balik lagi ke defaultnya kan ya. Nah, ketika kita pakai link ini atau pakai link ya, ketika kita pindah halaman, jadi si state-nya tuh nggak berubah gitu, nggak reset lagi dari awal, nggak reset lagi jadi defaultnya gitu. Itu untuk link, dan link ini punya atribut yang minimalnya adalah tuh tuh ini bisa diisi si rautnya gitu. Aduh ya, jadi isi rautnya misalnya gini gitu ya, untuk link kayak gini. Setidaknya gitu ya, atau eh, setidaknya gitu si link ini tuh harus punya atribut yang namanya to gitu. Untuk nge-refer kalau misal si link ini dipencet nanti tujuannya kemana gitu. Kalau misal ke root berarti ke home, nanti ke bagian home dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini juga ada navlink. Navlink ini biasanya emang khusus dipakai untuk eh, apa ya, untuk link-link yang nanti kita mau handle ketika dia aktif, atau misal gini nih, di navbar ya, sini ada nggak ya? Misal gini nih, nah ini bisa aja pakai navlink ini tuh. Ketika kita pencet, itu akan berubah si ininya, si apa, si tampilannya kan berubah ya, jadi ada kotak kayak gini. Ini tuh pakai konsep yang kayak gini, yang kayak navlink. Jadi kita tuh bisa akses yang namanya is aktifnya gitu. Jadi si navlink ini tuh punya nilai is aktif. Is aktif ini akan jadi true kalau misal kita tuh ada di halaman slash about. Kalau ini nih, kalau dilihat di atas ininya berubah. Kalau dilihat di atas ininya berubah nih. Depending UI, jadi navigating. Tapi ini nggak nge-refresh gitu. Ini cuma pindah doang halaman, tapi ininya berubah gitu. Ini tuh pakai navlink. Dapatnya dari sini, dari is aktif. Misal kalau aktif kayak tadi ya, kalau misal aktif, is aktif ini berarti kan kita ada di slash about misalnya. Kalau misal kita ada di slash about, tampilkan yang kayak gimana, misalnya mau ditampilin ada kotak-kotak begini terus warnanya merah gitu ya.
itu pakai navlink gitu. Kalau link mah nggak punya is aktif gitu. Ini biasanya dipakai buat eh, buat navbar, buat sidebar dan sebagainya gitu. Kalau link ini biasanya dipakai buat yang emang nggak ditujukan untuk adanya perubahan gitu setelah kita pindah halaman. Itu untuk link dan navlink. Terus kita ke use navigate. Kita ke use navigate. Nah, kalau use navigate ini tuh eh, perpindahan yang terjadi secara otomatis. Jadi nggak perlu kita klik dulu gitu ya. Cuma memang bisa disimpan sebagai function gitu kepada button yang memang nanti kita punya gitu. Misal kayak gini, kita punya buttonnya home namanya, atau isinya atau tulisannya home gitu. Si button ini punya event on click. Mana on click ini tuh punya function yang namanya handle click. Nah, di sini didefinisikan handle click itu nanti akan melakukan apa. Handle click ini akan navigasi atau merubah navigasi si websitenya itu ke route gitu. Nah, di sini cara penggunaannya diimport dulu, terus di sini didefinisikan navigate sama dengan use navigate. Jadi kita pakainya navigate, eh, terus di sini tinggal kita lakukan seperti ini aja. Gitu. Itu untuk use navigate. Berarti ya, sekarang tinggal dua submateri terakhir aja. Jadi kita coba bahas sedikit soal performance dasar. Jadi kenapa sih sebenarnya si website itu bisa lambat gitu, bisa lemot atau dan lain sebagainya. Misal sebenarnya jaringan kita bagus gitu, internet kita bagus, tapi kenapa si website ini yang pakai React ya, yang pakai React kenapa lambat gitu. Nah, biasanya kayak gini, terlalu banyak re-render, state diletakkan terlalu atas gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus dipatuhi, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi supaya ya ini gitu performance-nya berjalan dengan baik gitu atau ya nggak jelek lah, nggak buruk performance-nya gitu. Kayak tadi ini lifting state up ini juga akan berdampak ke performance gitu. Terlalu banyak re-render kayak tadi misal penggunaan use effect yang tidak tepat gitu juga bisa jadi alasan kenapa si website itu lambat gitu. Juga ada contoh-contoh lain, komponennya besar gitu ya, nggak tertata dengan rapi gitu. Jadi dalam satu komponen itu ada logic dan UI yang cukup kompleks gitu, nggak dipisah dengan benar gitu. Terus ini ada fetch data berulang di dalam beberapa kasus memang fetch data berulang itu dibutuhkan gitu ya. Misal kita mau tambah data gitu ya, tambah data post. Kita pengen supaya ketika kita submit form gitu ya, kan biasanya kalau tambah data tuh submit form, terus si datanya dikirim ke server untuk dimasukin ke database misalnya. Nah, kita mau pada saat kita submit form itu kalau memang sudah selesai ditambahkan di database, si data yang sudah ditambahkan bisa masuk lagi ke UI atau tampilan gitu ya. Itu kadang di beberapa kasus memang dibutuhkan, cuma memang harus dikelola dengan baik gitu ya, harus dikelola dengan baik. Jangan sampai nantinya ada eh, yang berulang gitu, nggak berhenti berhenti gitu. Terus ya ini sama sih ya best practice, cuma ini lebih saya fokusin ke penggunaan library pendukung si React ini sendiri gitu ya. Kalau ini di cara penulisannya gitu ya, pecah komponen jadi kecil, state taruh di tempat yang tepat, kayak tadi ya, di parent di mana childnya memang semuanya membutuhkan gitu.
Terus gunakan props dengan benar. Eh, Jangan sampai propsnya ini apa ya? Gimana nyontohin ya? Eh, Ya begitulah ya. Nanti kita coba cari kasus yang cocok. Untuk hindari logic bercampur dengan UI ya tadi juga sama ya, udah dibahas juga. Kalau bisa komponen tuh ya dipisah antara logic dan UI, walaupun kalau nggak bisa eh, coba pecah jadi kecil gitu. Kalau hindari logic bercampur bercampur dengan UI ini biasanya ada di Next.js gitu ya kan, mereka menganut proses atau apa komponen yang server side rendering gitu ya. Jadi untuk logic ada di server side, untuk UI ada di client side. Itu nanti teman-teman kalau mau belajar Next itu bagus juga. Itu untuk yang keempat, yang kelima gunakan use effect dengan benar kayak tadi, gunakan custom hook untuk logic berulang, penggunaan custom hook gitu ya. Tadi uh, kalau misal logiknya uh, sudah pasti akan digunakan oleh banyak komponen, kalau bisa teman-teman nulisnya sekali aja gitu. Jadi reusable gitu, nggak harus nulis logik yang sama berulang kali di komponen yang berbeda gitu. Dengan custom hook teman-teman cuma perlu nulisnya sekali gitu. Jangan overuse konteks, terus hindari re-render yang perlu, gunakan struktur folder yang rapi, penampakan harus konsisten. Itu untuk cara penulisan. Lalu untuk library pendukung atau library yang sebenarnya sering digunakan oleh orang gitu ya dalam development web dengan React gitu ya. Ini beberapanya untuk form handling dengan React Hook Form. Kan kita sebenarnya di satu sisi butuh ya yang namanya control komponen gitu. Tapi control komponen ini eh, akan memicu render yang banyak kan ya. Jadi kesannya boros. Tadi kan udah dibahas ya. Nah, dengan React Hook Form ini nanti teman-teman bisa menyimpannya di DOM, tapi bisa mengaturnya layaknya menggunakan control komponen gitu. Kalau tadi kan di state ya disimpannya, kalau yang control komponen, kalau dengan React Hook Form ini akan tetap di DOM gitu, tapi dengan fungsi yang sama gitu. Nanti bisa pakai fungsi-fungsi yang sama seperti control komponen. Untuk state management nanti teman-teman kalau memang sudah butuh dengan manajemen state yang cukup cukup kompleks gitu ya. Misal teman-teman penggunaan global state sama local state-nya udah banyak banget, udah bikin pusing gitu ya. Itu teman-teman bisa coba pakai yang namanya Justen atau ada lagi Redux yang lebih advance dan lain sebagainya. Kalau ini sendiri sebenarnya saya juga belum pernah pakai gitu ya, tapi ya kalau memang teman-teman sudah mulai butuh gitu nanti bisa teman-teman coba. Data fetching nanti bisa dengan Axios, terus bisa juga menggunakan Stack Query. Itu juga saya belum pernah coba karena memang ngerasa belum butuh aja, tapi nggak menutup kemungkinan nanti saya belajar. Terus gunakan TypeScript ini untuk validasi tipe-tipe data yang jadi kelemahan dari JavaScript itu sendiri ya. Karena memang JavaScript lemah di tipe datanya, jadi perlu validasi dari TypeScript. Terus validasi dengan Zod juga perlu, karena memang kadang ada juga beberapa kasus yang lolos gitu ya, misal eh, validasinya walaupun sudah menggunakan TypeScript gitu. Tapi juga bukan hanya soal validasi tipe aja, tapi bisa mengatur misal kayak kalau misal si tipenya nggak sesuai nanti akan menampilkan error apa, itu bisa digunakan atau bisa diatur oleh Zod gitu. Sebenarnya banyak ya, ada Zod, ada Joy, cuma ya saya prefer Zod sih karena memang perannya banyak Zod. Terus untuk yang terakhir manfaatkan React Hook yang ada sebaik mungkin. Jadi kan banyak ya sebenarnya React Hook built-in itu ya. Eh, jadi teman-teman bisa pelajari satu persatu fungsinya untuk apa, tapi sebenarnya teman-teman pakai aja kalau kalau teman-teman memang sudah
perlu biasanya, karena biasanya jadi nempel gitu ke teman-temannya. Kalau misal perlu sesuatu terus tiba-tiba nemu jawabannya di React Hook, itu teman-teman biasanya jadi lebih nempel cara penggunaannya dan sebagainya. Nah, selesai gitu ya. Jam berapa sekarang teh? 9 tuh. Sok bisa ada yang mau ditanyain. Kalau ditambahnya di akhir-akhir bakal harus rombak lagi nggak sih Kak? Ini untuk konteks mana? Atar. Yang apa sih yang akhir-akhir tadi kamu? Yang kayak Zoa terus apa gitu. Oh, kalau bisa sih di awal ya, biar nggak dua kali kerjanya gitu. Misal kita udah buat form, tapi formnya dengan eh, cara yang tadi atau metode yang tadi gitu, dengan state atau dengan useref gitu ya. Itu nanti kita harus hapus lagi, kita harus buat lagi dari awal karena kita mau coba ubah dengan React Hook Form. Kalau bisa mah dari awal gitu, biar nggak capek dua kali gitu. Ada rata-rata di sini memang kalau kita pakai ini bakal mengubah cara penulisan kodenya gitu. Jadi kalau bisa di awal. Tapi sebenarnya ya teman-teman bisa saya pelajari dulu lah, nggak terlalu ini, nggak terlalu. Misal di awal nih sekarang teman-teman mau buat project buat latihan nih, bisa aja teman-teman coba pakai React Hook Form, asalkan teman-teman udah ngerti gitu secara konsep, paham gitu dengan metode-metode yang tadi uncontrolled sama controlled itu teman-teman harus sudah paham dulu. Tinggal nanti teman-teman ke sini ke yang lain. Tapi yang paling wajib sih menurut saya ini TypeScript. Karena perbedaannya juga pasti bukan pasti, maksudnya perbedaannya juga akan sedikit lah. Teman-teman cuma akan pakai TypeScript ini untuk mendefinisikan tipenya, justru malah membantu gitu. Kalau misal teman-teman buat suatu variabel dengan tipe apa, nanti kalau misal diisi dengan tipe yang lain, itu bakal ketahuan gitu. Kalau nggak gitu, nanti si JavaScript nggak bakal ngasih error. Itu lemahnya JavaScript. JavaScript bisa digabung sama TypeScript. TypeScript itu JavaScript. Cuma nanti ada beberapa yang membedakan. Misal atau kita coba buka project ini saya misalnya. Jangan deh. Gimana yang nyentuhin ya? Boleh saya di ini kan belum install TypeScript ya. Nanti bisa install TypeScript dulu gitu ya di bagian pertama di file-nya. Walaupun sebenarnya bisa juga langsung tapi agak ribet menyinggung ulang dari awal. Jadi misal kayak gini nih, si state. Jadi si state ini kan si tipe datanya belum jelas ya, tipe datanya apa, cuma punya nilai default 0 misalnya di sini. Kita jangan state deh biar gampang. Kita coba props misalnya, props. Misal props tuh ada data misalnya. Tapi data ini kita nggak definisikan data itu variabelnya apa. Kan ini kosong ya. Data ini kosong tuh data si tipenya any itu maksudnya bisa apapun gitu ya. Ini kan nggak bagus gitu kalau misal kita definisikannya kayak gini. Kalau misal kita definisikan kayak gini nanti eh, tipe data bentuk apapun bisa masuk sebagai data gitu. Biasanya kalau di TypeScript nanti teman-teman eh, harus nulis tipenya kayak gini. Misal untuk beberapa props misalnya ada data, misal harus boolean.
Nah, misal gini, nah ini tinggal di sini aja, props. Cuma ya karena ini kita belum install TypeScript-nya, jadi salah gitu ya, jadi ada error. Ini misal contoh aja gitu ya. Jadi props ini tuh kita definisikan sebagai boolean tuh. Ini error karena ya belum belum pakai TypeScript. Ininya juga harus berubah kalau TypeScript jadi TSX gitu. Itu paling yang paling penting mah TypeScript. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita bisa ke ini aja ke kuis. Rita ada Rita? Ada.